mengelilinginya, terutama keluarga dari Bani Makhzum, paman dan bibi Abdullah. Mereka menghadang langkah sang ayah, membentangkan tangan, menolak, memohon, bahkan mencoba untuk disaudari. Akhirnya Abdul Muttalib berhenti. Wajahnya penuh kegundahan seorang lelaki yang terperangkap antara nadar yang dianggapnya suci dan darah anaknya sendiri. Dia berkata dengan suara yang nyaris pecah, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan terhadap nadarku?" Quraisy saling berpandangan, saling melihat satu sama lain. Lalu sebagian dari mereka memberikan saran. "Pergilah menemui seorang dukun di daerah Hijaz. Biarkan ia memutuskan itu." Maka berangkatlah Abdul Muttalib, menggendong kesedihan dan kebingungan yang menekan pundaknya. Ia menempuh perjalanan hingga tiba di hadapan si dukun. Di sana, dia menceritakan seluruh kisah dari nadar yang dia ucapkan hingga keluarnya nama Abdullah dalam undian. Si dukun mendengarkan, lalu bertanya, "Berapa diet atau tebusan jiwa di kabilah kalian?" 10 ekor unta, jawab mereka. Maka ia berkata, "Lakukan undian antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jika undian jatuh pada Abdullah, tambahkan lagi jumlah unta itu 10 lagi. Ulangi terus sampai Tuhan kalian meridhoi. Bila undian akhirnya jatuh pada unta, sembelihlah unta-unta itu sebagai tebusan anakmu." Demikianlah kondisi masa jahiliyah di tengah kabilah terhormat Quraisy saat itu. Keteguhan memegang janji yang menjadi simbol kehormatan tertinggi bercampur baur dengan kebodohan, kesyirikan, dan tradisi leluhur yang sudah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Malam ketika Abdul Muttalib kembali ke Mekah, membawa keputusan dari sang dukun, kabilah-kabilah Quraisy berkumpul, sebagian dengan hati cemas, sebagian lagi menunggu bagaimana takdir akan diturunkan kepada keluarga Abdul Muttalib. Pagi itu, Abdullah dibawa ke tempat undian. Pemuda yang wajahnya teduh, yang nasibnya kini berada di antara hidup dan kematian. Di sampingnya disiapkan 10 ekor unta, sebagaimana yang diperintahkan oleh sang dukun. Penjaga qadah bersiap, unta-unta meringkik. Abdullah berdiri diam dan maka kembali ditelan keheningan. Lalu undian dilemparkan dan hasilnya keluar. Nama yang terpilih adalah lagi-lagi Abdullah. Desahan terkejut terdengar dari berbagai arah. Namun ini baru permulaan. Sesuai petunjuk si dukun, jumlah unta ditambah menjadi 20. Undian diulang dan kembali nama Abdullah yang muncul. Ketegangan meningkat. Suku Quraisy berbisik-bisik. Sebagian bahkan memejamkan mata tak sanggup melihat. Tapi Abdul Muttalib tetap tegak, meski wajahnya pucat menahan pergolakan yang bergemuruh di dalam dada. Maka ditambahkan lagi unta-unta itu, 30. Undian dilempar, yang keluar masih Abdul. Jumlah unta terus ditambah, 40, 50, 60. Namun undian yang keluar tetap memunculkan nama Abdul. Hingga ketika jumlahnya mencapai 100 ekor unta. Petugas undian melemparkan undian untuk kesekian kali. Anak panah berputar, dan kali ini hasilnya jatuh pada unta. Sorak kegembiraan pecah, tangis lega menyebar. Orang-orang Quraisy mengangkat tangan. Sebagian lagi menepuk bahu Abdul Muttalib sambil berkata, "Tuhanmu telah meridhoi, wahai Abdul Muttalib." Namun lelaki itu yang paling mengerti beratnya nadar belum puas. Dia berkata lantang, "Tidak, aku ingin melemparkan undian itu 3 kali lagi." Maka undian diulang. Pertama jatuh pada unta, kedua jatuh pada unta lagi, dan ketiga jatuh pada unta juga. Barulah Abdul Muttalib menerima bahwa Tuhan telah menentukan Abdullah bebas dari penyembelihan. 100 ekor unta itu pun disembelih sebagai puji. Tidak seorang pun dihalangi untuk memakan hasil pembelian tersebut. Manusia, burung, ataupun binatang buas sekalipun, semua bebas untuk